Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak kelas 7? Sudah siap belajar matematikanya? Kita mulai ya pembelajaran matematika kelas 7 untuk pertemuan ketiga. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga ini adalah kalian diharapkan dapat melakukan operasi hitung campuran. Kemudian selain itu dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan operasi bilangan bulat serta pecahan ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita lanjut, perhatikan sebentar. Nah, di sini ada pecahan 1/4. Ini bisa juga 1/4 ini diubah ke dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 0,25 ya. Caranya masih sama seperti yang pernah kalian pelajari di SD ya. Jadi 1/4 setelah dibuat pecahan 1/4 itu bisa dirubah dalam bentuk desimal, yaitu 0,25. Nah, adapun ini ada 3 jenis pecahan ya, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, dan ada pecahan desimal. Ini semuanya senilai. 5/2 itu sama dengan 21/2 atau sama dengan 2,5 ya. Lalu ada juga persen. Persen itu artinya per 100. Maka jika ada 5%, itu artinya 5/100 ya. Nah, ini contoh operasi hitung campuran. Jika ada bentuk operasi hitung campuran seperti ini, di sini ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan desimal, bilangan pecahan campuran, dan persen, maka langkah pertama adalah merubahnya ke dalam bentuk yang sama ya. Kan bentuk yang paling mudah untuk dioperasikan atau disederhanakan adalah bentuk pecahan desimal ya, karena dia bisa langsung dengan mudah dioperasikan dengan bilangan bulat desimal itu. Nah, karena tadi soalnya ada 21/4, maka kita akan merubah 21/4 menjadi pecahan desimal. 21/4 itu akan sama dengan 9/4 ya. Ini caranya adalah 2 kalikan ke 4, hasilnya 8, kemudian ditambah 1 jadi 9, kemudian ini penyebutnya samakan ya, jadi per 4. 9 dibagi 4 itu sama dengan 2,25. Ini soalnya yang tadi ya. Nah, kemudian ada lagi 25%. 25% itu sama dengan 25/100. Jika disederhanakan, dia akan menjadi 1/4. Dan dirubah menjadi pecahan desimal, 1/4 itu akan menjadi 0,25 ya. Jadi ini kita udah mendapatkan 2 buah pecahan desimal. Nah, yang terakhir adalah 4/5. 4/5. Di sini ada 4/5 ya. Di atas di soal. 4/5 itu jika dirubah ke dalam pecahan desimal, dia akan menjadi 0,8. Nah, soal ini perhatikan. Soal ini setelah dirubah, ini 9 ya, tetap sama dengan soal. 4/5 kita ganti dengan 0,8, dikurangi 25% akan sama dengan 0,25 kali 2 1/4 bagi 0,5 ya. Ini hasilnya. Nah, langkah pertama, perhatikan operasi perkalian dan pembagian. Kita akan menyelesaikan terlebih dahulu operasi perkalian dan pembagiannya. Ya, 0,25 kali 2,25 hasilnya jadi 0,5625 bagi 0,5. Ya.
Perhatikan, ini adalah contoh soal yang berhubungan dengan operasi hitung campuran. Ibu membeli 1/2 liter minyak goreng. 1,25 liter dipakai untuk menggoreng kerupuk. Tidak lama kemudian, ayah datang membawa minyak goreng sebanyak 1/4 liter. Karena penuh, ibu membagi minyak goreng tersebut pada 3 wadah, dan ibu membaginya sama banyak. Berapa liter sisa minyak goreng ibu sekarang? Nah, soal ini bisa dirubah ke dalam bentuk matematika seperti ini. 1/2 dikurangi 1,25 karena minyaknya diambil ya untuk menggoreng. Kemudian ditambah, nah karena ini ayah datang membawa lagi, tambah 1/4. Nah ini semuanya itu akan disimpan ke dalam 3 wadah yang sama banyak. Ini ya operasinya seperti ini. Nah penyelesaiannya perhatikan. Seperti tadi, kita akan merubah semua bentuk pecahan ke dalam bentuk pecahan desimal. Perhatikan, di situ ada pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Kita akan menyelesaikan terlebih dahulu operasi pembagian. Dan di sini di sebelah kanan ada 1/4 bagi 3. 3 itu sama dengan 3/1. Ya, seperti yang sudah diberikan kemarin. Pembagian itu bisa dirubah ke dalam perkalian ya supaya mudah. Jadi hasilnya 1/12. Kita tulis 1/12 di bawah ini ya, seperti ini. Nah, kita mulai merubah pecahan menjadi pecahan biasa dan campuran menjadi pecahan desimal. 1/2 itu akan menjadi 5,5. Sedangkan 1/12 itu akan menjadi 0,083. Kita rubah, sekarang semuanya udah desimal. Dia akan menjadi seperti ini ya. 5,5 dikurangi 1,25 ditambah 0,083 hasilnya 6,833. Ya, jadi sisa minyak goreng yang dimiliki ibu adalah 6,833 liter. Nah, sebagai bahan latihan, sebetulnya latihan di dalam buku itu lebih mudah ya soal-soalnya bila dibandingkan dengan yang baru saja. Silahkan buka halaman 77, di situ ada soal nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Baca soalnya, kemudian ditulis di dalam kertas seperti biasa ya, kertas folio bergaris atau kertas apa aja. Setelah ditulis soalnya, kemudian dicari penyelesaiannya, diselesaikan sesuai dengan permintaan soal. Baca soalnya, apakah diselesaikannya harus menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian ya. Silahkan. Semoga latihan ini bisa menambah pemahaman kalian. Apabila belum paham, insya Allah nanti ada penjelasan menyusul ketika kalian bertanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.